Karena ultra neoliberal itu adalah aplikasi dari ultra kapitalisme. Ya. Nah, ultra kapitalisme itu basisnya adalah ultra materialisme. Kelihatannya tidak materialis, tapi Anda materialis gitu loh. Contohnya, wih, Anda kelihatan punya sikap agama yang bagus gitu. Tapi dalam keagamaan Anda yang bagus gitu, Anda menjunjung tinggi harta kekayaan sebagai sumber penghormatan dan kehormatan gitu. Itu materialisme. Jadi kebahagiaan dari diukur oleh materi. Padahal kebahagiaannya kan nanti bertemu Allah, kita sampai kepada nafsul mutmainah maksudnya gitu. Jadi strukturnya ultra materialisme, ultra kapitalisme ya. Jadi ultra materialisme, saya ulang, ultra kapitalisme. Nah, ultra neoliberal, ini sesungguhnya dalam rangka ultra recolonization. PDS ini belum sepakat nih soal kriptonya bagaimana nih. Jadi bukan soal e-money sebagai kripto, bukan. Itu sih kecil atau wallet sebagai kripto, bukan itu. Ada strategi moneter lain yang berkali-kali saya bilang ini berkaitan dengan harga mata uang. Nah, ketemu. Oh, jadi ketika kemarin isu redenominasi itu dimunculkan kembali, sesungguhnya dalam rangka menetapkan harga uang itu berapa. Dengan begitu nanti ketika 1.000 jadi Rp1 tidak terasa. Nah, ini coba kebayang, Anda main dalam digital currency, dalam bisa bikin melawannya dengan kartel nggak? Oh, ya iyalah, karena memang ternyata kalau Anda bicara tentang kripto, itu kan cuma 7 perusahaan. Dalam IT-nya. Lalu ketika masuk ke dalam metaverse-nya, itu juga sama, 6-7 perusahaan. Yang nggak usah disebut siapa ya. Tapi kita tahulah perusahaan-perusahaan itu siapa. Apa artinya? Artinya sesungguhnya ketika kita masuk ke dalam kancah peperangan, saya menyebutnya sebagai kancah peperangan cyber war, gitu ya. Sebagai bagian dari kancah peperangan ideologi ekonomi, sesungguhnya bisa diduga betapa kekuatan korporasi ini bekerja sama dengan negaranya. Cina jelas bekerja, kalau di Cina jelas kelihatan. Jelas, memang negara menguasai korporasi. Ini nggak bisa besar, pasti akan Tapi lihat sekarang, kalau kita lihat Amerika, bagaimana kelihatan satu perusahaan korporasi gitu didukung oleh negaranya dalam rangka. Kalau Amerika memang berangkatnya konstruksinya begitu. Private lead public gitu kan. Jadi memang korporasinya yang menguasai. Nah, kalau di kita ini kan mestinya Pancasila, ya kan? Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, ada musyawarah, hikmah kebijakan dan ada musyawarah di situ mufakat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini kan sebetulnya kekuatan pemikiran yang luar biasa untuk kita bisa bebas dari tekanan-tekanan itu. Ya, istilah saya ada 5K. Bebas dari ketertindasan, bebas dari kebodohan, bebas dari kemiskinan, bebas dari ketimpangan, yang terakhir bebas dari kehinaan. Jadi artinya kalau kita mesti masuk ke dalam kerangka berpikirnya Antony Blinken yang saya bilang bisa kita tarik ke dalam National Security Strategic of US-nya kemarin dari Joe Biden dan mundur ke belakang National Defense Strategic of US dan kemudian mengambil peranan Cina 2035 karena dia mempercepat pertarungannya dengan perang dolarnya gitu ya. Bagaimana dia mulai langsung rivalry ya, and competition gitu ya. Itu dalam posisi kontestasi kesetaraannya. Itu kan berhubungan dengan yang namanya peran Rusia. Nanti berkaitan dengan yang namanya Korea Utara, berkaitan dengan yang namanya Iran. Ketemunya juga dengan Turki coba. Nah, gimana kita melihatnya gitu. Bagaimana nih peranan ini dalam konstruksi Indonesia adalah sebuah negara yang luasnya luar biasa, sumber dayanya hebat, dan penduduknya Muslim terbesar di dunia. Walaupun disebut sebagai Muslim abangan. Ya, ada abangan, ada priayi, dan ada santri. Tapi kembali lagi sebetulnya di situ letaknya ya. Makanya kadang-kadang kita kalau nggak kembali lagi kepada apa namanya konsep kenapa kita bernegara ini, memang akhirnya kita terbawa oleh arus dan dianggapnya siapapun bisa menjadi pemimpin. Kan itu kan persoalannya. Padahal kalau dia tidak membaca konstitusi kita, tidak membaca konstruksi dari Imagine Community Indonesia,
Indonesia sebenarnya Uni Eropa loh itu 45. Kan dulu kan negara-negara kerajaan-kerajaan Islam tuh dari Aceh sampai Tidore 1-2 Hindu ya, Bali dalam konteks itu. Ya. Jadi perjalanan panjang kolonialisme VOC, kemudian Belanda dan kemudian invasinya Jepang, itu kan sebenarnya pelajaran luar biasa bagi kita. Kalau kita sekarang bersama Persatuan Indonesia membangun uni, sebetulnya udah uni Indonesia dalam konteks itu bangsa-bangsa. Nah, kenapa kemudian kita hari ini begitu lemahnya menghadapi kekuatan jadi intelligence, military, security, tapi security sekarang kan tidak dibaca sebagai security military per se, jadi state security, ya, tapi lebih banyak economic security, social security, food people security, food security di dalam konteks itu, ya, jadi bukan military per se, walaupun hari ini kita punya masalah dengan Laut Cina Selatan, punya masalah dengan batas-batas wilayah kita kayak gitu ya, di laut, di udara maupun darat dalam konteks itu. Nah, balik lagi sebetulnya yang Build Better World ini kan implementasi dari Joe Biden di dalam konteks itu. Sebetulnya ini kan bahasa yang lain waktu itu bicara tentang kalau dalam kajian beberapa pihak New World Order itu. Iya, sebenarnya dia nggak beda dengan istilah Make America Great Again, cuma dalam diksi yang beda. Sebenarnya nggak beda dengan American First-nya Obama. Sama aja, karena yang disebut dengan Build Back Better World di situ, word-nya adalah aturan mereka. Cuma world itu jadi yang kita bahas globalisasi itu multilateralnya mereka. Jadi beyond the multilateral system is US superpower gitu loh. Iya, jadi dibalik aturan itu kan. Iya, jadi mau ngambilnya begitu sesungguhnya kalau mau dilihat. Nah, di sini kita mesti jeli, iya betul, mesti jelas betul jadi membaca. Nah, catatan lain itu ketika pertanyaan kenapa lemah, saya ingat Anda menggugah saya, Husnul. Saya pernah menjadi dosen tetap gitu ya untuk SESDILU. Sekolah Pendidikan Luar Negeri. Jadi mereka yang akan duduk di eselon 1 di Kementerian Luar Negeri. Saya dulu pernah juga. Pernah juga ya. Tapi kemudian nggak dipakai lagi karena saya sama juga. Soalnya saya bilang ngapain anda di sini? Anda mestinya campur tuh. Kan ada yang di LAN yang dicampur. Mereka kan nggak bikin sendiri. Bagaimana Anda mau tahu? Iya kan? Nggak. Ya kalau saya nggak kayak gitu. Saya melakukan 4 pendekatan. Nah, 4 pendekatan yang saya maksud adalah Anda nggak layak cuma pakai pendekatan diplomasi. Saya bilang. Anda nggak layak cuma pakai pendekatan hukum penawaran permintaan, gitu kan? Nggak layak dong. Cuma pendekatan diplomasi kan cuma pendekatan casing. Soal rule based order tadi, gitu kan? Rule based order itu diplomasi rule based order aja mainan begitu gitu. How to say no pada mereka. Iya. Anda cuma hukum penawaran, ini ada permintaan, ini ada penawaran, nggak usah begitu dong. Anda mesti juga ambil dan pendekatan struktural dong gitu. Kalau nggak Anda hanyut ke dalam sebuah konflik yang nggak karu-karuan, mereka rupanya nggak terima. Misalnya pernah saya tanya, sampai seberapa jauh Anda membahas kajian-kajian yang muncul? Sampai saya kasih tahu dokumen-dokumennya. Jadi posisinya Indonesia seperti apa? Iya, betul. Itu pernah saya lakukan di SESDILU. Jadi artinya saya pernah memberikan masukan itu pada SESDILU dan itu kurang lebih sekitar 10 tahun lalu lah gitu ya. Enggak, 9-10 tahun lalu. Nah, kalau kemudian saya saksikan sekarang diplomasi posisi politik luar negeri bebas aktif kita seperti ini, saya punya pertanyaan, ini kemunduran atau kemajuan? Sebetulnya kita ini enggak, maksudnya dulu di awal-awal kemerdekaan itu kan tokoh-tokoh seperti siapa yang waktu Perdana Menteri Juanda, kemudian bicara tentang wilayah, termasuk Muhtar Kusumatmaja. Sebagai pahlawan zona ekonomi eksekutif. Sebelumnya siapa? Kok jadi saya lupa namanya? Haji Agus Salim. Enggak, ininya setelah Agus Salim. Haji Agus kan tokoh-tokoh itu Perdana Menterinya Juanda, ya, terus kemudian bicara tentang wilayah itu kan dari Perdana Menteri Juanda. Dekret Juanda. Ya. Tapi ke belakang lagi bagaimana para pendiri bangsa merumuskan semuanya itu luar biasa. Walaupun tapi kan sebetulnya kayak misalnya KMP dan sebagainya, kita memang sebagai negara baru dan kita membayar semua ke Belanda. Kita membayar kan itu. Tapi justru dengan KMP itu berhasil, kalau dalam riset saya
Justru di situ asal muasal Amerika berhasil mendikte Indonesia melalui Belanda. Melalui Belanda. Jadi saya terus terang dalam kajian saya di situ saya menemukan di situ keberhasilan Amerika mendikte Indonesia melalui Belanda, gitu. Sehingga Marshall Plan yang diberikan oleh Amerika tidak diterima oleh Indonesia, tapi diterima oleh Belanda. Iya. Gitu. Termasuk juga kemudian masuknya Papua, gitu ya. Walaupun itu klaim dari sejak awal bahwa wilayah Indonesia itu adalah wilayah jajahan dari Belanda. Nah, tapi sebetulnya Papua itu wilayah kerajaan Tidore. Iya. Dan itu Islam. Begitu kan tapi nggak pernah diangkat di dalam sejarah kepolitikan kita. Jadi balik lagi, bagaimana kita keluar dari cengkeraman ultra neoliberal di Indonesia ini. Nah, baliknya begini, kalau kita mau keluar dari cengkeraman ultra neoliberal, itu artinya kita mesti paham sistem kapitalisme mereka bangun. Karena ultra neoliberal itu adalah aplikasi dari ultra kapitalisme. Nah, ultra kapitalisme itu basisnya adalah ultra materialisme. Kelihatannya tidak materialis, tapi Anda materialis gitu loh. Contohnya, Anda kelihatan punya sikap agama yang bagus gitu. Tapi dalam keagamaan Anda yang bagus gitu, Anda menjunjung tinggi harta kekayaan sebagai sumber penghormatan dan kehormatan gitu. Itu materialisme. Jadi kebahagiaan dari diukur oleh materi. Padahal kebahagiaannya kan nanti bertemu Allah, kita sampai kepada nafsul mutmainah maksudnya gitu. Jadi strukturnya ultra materialisme, ultra kapitalisme ya. Jadi ultra materialisme, saya ulang, ultra kapitalisme. Nah, ultra neoliberal, ini sesungguhnya dalam rangka ultra recolonization. Jadi kolonialisasi yang dilakukan, penjajahan kembali. Tapi secara tadi yang saya bilang sunyi dan senyap, tidak terasa maksudnya. Dia karena menggunakan ICT, teknologi, kemudian ya itu tadi yang terakhir keuangan, teknologi semuanya mereka terapkan. Jadi more economic issues ya. Dan ujungnya adalah yang kita sebut ultra modern slavery sistem. Dan siapa yang budak, siapa yang tuan dalam konteks ini. Gitu. Padahal kita menjadi budak itu hanya budaknya Allah. Jadi kalau kita pahami tadi bagaimana Antony Blinken bicara di UI, yang kemudian setara dengan pembicaraan, hampir sama dengan pembicaraannya Obama pada 10 November 2010, juga di UI, mestinya mundur ke belakang Husnul. Ke 10 November 1945 dan KMB. Gitu Husnul. Jadi ngelihatnya. Jadi kita bisa bikin peta, kita tahu ternyata 10 November 45 itu sangat mengganggu sekutu karena sekutu berhasil ditundukkan dengan Allahu Akbar. Padahal persenjataan luar biasa. Persenjataan cuma biasa-biasa aja. Cuma bambu runcing tapi berhasil menundukkan sekutu yang persenjataannya lengkap. Bahkan mereka marah karena Jenderal Malabi terbunuh. Gitu. Maka kemudian mereka kekuatan itu sebetulnya mereka mereka pukul lewat KMB. Gitu. Makanya tadi saya bilang di situ adalah keberhasilan Amerika mendikte Indonesia melalui Belanda yang aplikasinya adalah KMB. Apakah itu persetujuan Hatta? Saya nggak lihat itu bukan persetujuan Hatta. Karena sebelum Hatta menyetujui, menurut dokumen yang saya terima dari Sri Edi, Hatta mengkomunikasikan dulu ke Jakarta. Gitu. Jadi itu bukan, jangan ada beberapa kalangan menyebut menyalahkan Hatta. Nah ternyata kalau pakai jawaban Suryadi, no, Hatta itu mengkomunikasikan dengan Soekarno dan berbagai kalangan di Jakarta gitu. Lihatnya. Tapi kontennya seluruhnya adalah kalau dari dokumen yang saya punya, saya kaji, itu dokumennya dokumen aslinya konsep draftnya itu dari Amerika, dari State Department. Gitu. Itu makanya karena Antony Blinken State Department, maka kita lihat betapa yang namanya State Department di Amerika itu peranannya luar biasa. Ya, luar biasa. Itu termasuk pada saat 65 juga. Iya, kan? Luar biasa. Bahkan daftar nama pun juga. Tapi kan kita bingung kenapa Indonesia sunyi-senyap betul soal Antony Blinken ini nggak terlihat. Tidak memunculkan satu Setahu saya yang bikin respon atas kehadiran Antony Blinken cuma satu orang, Rizal Ramli. Tapi itu pun menurut saya tidak sampai dalam kajian. Sebetulnya media itu juga sudah dikooptasi, sudah yang dikooptasi. Ada pemberitaannya. Ada, tapi how very critical. Iya, maksud saya di situ. Way to response gitu ya. Jadi bagaimana sebetulnya kita secara kritis merespons apa sebetulnya keinginan dari Amerika, Washington
administration foreign policy-nya itu terhadap kita dan apa dampaknya ini yang sebetulnya yang tidak ada di media, betul. Iya kan? Itu betul. Yang sebetulnya isunya bukan isu baru sebetulnya karena keterlibatan kebijakan-kebijakan poros Jakarta Beijing yang semakin kuat, kemudian bagaimana Cina di negara-negara Afrika, kemudian juga kita juga kedekatan dari istana dengan Beijing. Ini kan sebetulnya direspons oleh sekutu kayak gitu. Ini kan kontestasi superpower. Kalau dulu Barat Timur jelas dalam konteks ideologi, di situ ada former USSR gitu ya, perang dingin, former USSR yang komunis versus Barat yang kapitalis kayak gitu. Kita kegencet ini di antara dua itu. Nah sekarang kembali lagi sebetulnya mereka ingin menancapkan kembali kekuatan mereka di Indonesia. Nah sekarang bagaimana? Karena tadi karena kita bicaranya cengkraman neoliberal tadi, maka I see the real show, acap kali tidak mau terjebak ke dalam pembahasan instrumentasi. Ya betul. Kita tidak mau terjebak sekedar pada kajian-kajian instrumen dan fungsi. Kita selalu narik kajian-kajian kita dulu ke atas gitu ya, ke strategi, paradigma. Iya, ke paradigmatik, ke value-nya. Baru kita ngelihat ke bawahnya kayak apa. Baru dapat nggak? Makanya acap kali kita menawarkan satu pemikiran dengan data dan dokumen yang Anda bisa rujuk sendiri gitu. Jadi bisa gitu. Kemudian dipelajari lebih dalam, betul. Oleh teman-teman yang seperti itu. Nah, artinya sesungguhnya ini peringatan bagi kita. Apakah kita memang akan menyetujui, melanjutkan, atau memang dalam bahasa mereka, dalam bahasanya Antony Blinken atau dalam bahasanya World Bank, apa yang disebut dengan reformasi struktural berkesinambungan. Iya, balik lagi ke sana. Ya kayaknya ketemunya itu kan sama kan? Sampai sebetulnya secara politik ya, Bang, kalau kita lihat bahkan kekuatan dari menteri-menteri ekonomi itu juga tidak bisa merdeka kan di dalam rekrutmen, di dalam kebijakan-kebijakan politiknya. Itu kan akibatnya yang lain, yang struktural tadi itu tadi. Struktural adjustment-nya itu dikuasai. Anda nggak boleh nih, Anda nggak bisa naik nih kalau nggak masuk dalam paradigma ekonomi. Kalau toh masuk sebagai satu, bahasanya ada yang mengatakan kecelakaan sejarah, tapi kalau saya bilang qadarullah kayak gitu ya, kadang-kadang ada gitu menteri yang kuat, tapi juga kemudian tidak lama, jadi mereka habisi juga di dalam konteks itu. Emang mengerikan di dalam artinya konteks. Betapa kedudukan menteri-menteri strategis ya di Indonesia itu pasti ada campur tangan pihak luar. Bahkan dalam posisi capresnya melalui melalui KPU atau melalui mana, pasti ada campur tangan partai itu yang disebut persekongkolan lagi antara oligarki politik dengan oligarki ekonomi. Gitu. Ada kebetulan investigasinya Washington Post membuktikan itu. Ada tuh investigasinya Washington Post untuk itu. Gitu loh. Bukunya saya punya tuh kebetulan. Menarik di situ bagaimana Washington Post melakukan investigasi tentang bagaimana kekuatan oligarki. Jadi sebetulnya begitu. Tapi apalagi nih Bang yang kira-kira saya kira sebagai penutup Husnul ya. Nggak ada cara lain. Kalau kita memang mau bebas dari istilahnya saya 5K tadi ya, bebas dari ketertindasan, kebodohan, kemiskinan, ketimpangan dan kehinaan, nggak ada cara lain memang. Anda harus betul-betul punya ketangguhan, punya kekonsistenan. Jadi diksinya udah bener dong, tangguh dan. Tapi basisnya apa? Nah, sekarang bahasa basisnya. Iya, basisnya apa dulu? Basis kalau bahasa kesannya basic prinsipalnya apa? Itu. Ya, jadi ada yang harus menjual prinsip untuk kepentingan yang cuma berapa lama kita hidup di dunia kayak gitu kan. Kalau pakai itu rata-rata 65 tahun, 65 67. 60 sampai 70 tahun. Tahun gitu. Untuk 1,5 jam di sana. Ya, jadi ini nggak gampang kayak gitu ya. Terus apa lagi, Bang? Peganglah amanah dengan sebaik-baiknya. Ya, balik lagi ya. Peganglah amanah dengan sebaik-baiknya. Ya. Lakukanlah amanah itu dengan kejujuran, lakukanlah amanah itu dengan kecerdasan, lakukan amanah itu dengan kebaikan.
Dan harus tahu di balik itu apa, mempelajari beyond. Iya, betul. Semuanya itu. Iya. Dan Yuk kalau kita berpartner. Iya. Excuse me, partner. What do you mean by partner? Iya. We are not equal, you know. You will dominate our iya. integrity di sini, gitu kan. Kan mestinya begitu. Jadi atau paling tidak biarkan kami mengelola kedaulatan kami sendiri tanpa campur tangan Anda. Kan boleh kan begitu kan? Boleh nggak kan merdeka kita. Iya kan merdeka. Jadi boleh dong. Biarkan kami mengelola kedaulatan negeri kami tanpa campur tangan Anda. Kira-kira yang dominator itu mau nggak begitu? Ya pasti nggak mau. Nggak mau. Apa artinya? Ketika Anda bilang nggak mau, apa artinya? Iya, akan ada pressure. Ada tekanan. Selain itu? Ada selain itu apa? Apa ya dijatuhkan. Dijatuhkan. Kalau nggak bisa dijatuhkan dia apa? Diapain? Kalau cerita John Perkins dibunuh, Dihilangkan. Dibunuh. Kalau cerita John Perkins pada Economic Hitman, itu begitu. Dihilangkan. Dihilangkan, dibunuh. Itu revolusi. Iya, itu ceritanya sampai kayak gitu. Bahasanya sih revolusi, tapi sebetulnya disitulah kemudian ada memang kelompok-kelompok yang di dalam masyarakat itu ya memang kekuatan-kekuatan ini. Makanya kembali lagi sebetulnya Bang, tidak ada lain, kita punya yang maha berkuasa kayak gitu. Kita ya. Maha penolong. Di abad 21 ini kita dapat dua contoh. Kenapa acap kali kita cerita tentang Hamas dan Taliban? Karena itu contoh nyata di mana kekuatan militer tidak ada di tangan mereka. Itu menjadi satu kemampuan perlawanan. Kita dikasih contoh juga Turki. Ya, Erdogan ya. Iya, jadi ada. Walaupun Turki punya sebetulnya sejarah lama yang kemudian dihabisi di 1924 ya, dengan jatuhnya Turki Utsmani yang kemudian nasionalisme Kemal Atatürk ya. Sebenarnya banyak sekali contoh-contoh yang sudah, dan sebetulnya negara dihilangkan itu mudah sekali kan sebetulnya. Kalau kita lihat. Dan memang konstruksi tadi, konstruksi rule based order, konstruksi vaksin, dan kemudian global climate change, mereka sesungguhnya sedang menyatakan khilafahnya adalah khilafah materialisme. Jadi ini ada konsep baru nih. Iya. Khilafah materialisme. Kalau saya selalu bicara juga khilafah yang keilahian. Khilafah the separation between state and church. Oh iya. Protestanism. Iya kan? Itu sekarang tambah lagi ini khilafah materialisme. Karena cara pandang materi itulah yang dianggap the ultimate goal di dalam kehidupan. Padahal enggak, kesejahteraan enggak, bukan itu. Anda kaya seperti apapun tidak akan membuat kita berujung tetap pada kematian. Berujung tetap pada kematian. Jadi ingat, kematian itu menjadi sangat penting. Termasuk juga yang jadi pejabat. Nggak peduli. Termasuknya ini penguasa dunia akan tetap mati. Dan kita tergantung pada, mudah-mudahan kita tetap dalam Islam, iman, ya, dan ihsan kepada Allah. Dalam konteks itu yang husnul khotimah ya. Insya Allah, amin. Husnul khotimah. Semua juga untuk pemirsa IC The Real Show. Di situ masih ada lagi Bang yang perlu disampaikan dalam konteks ini? Ya enggak, saya kira tadi pahamilah bahwa memang kita mesti keluar dari jejaring yang menjerat ya nilai-nilai kemanusiaan ini. Aku kira gitu ya. Jadi kalau disuruh ngasih tiga nasihat gitu, apa nih yang bisa kita nasihatkan? Yang pertama, jangan pernah tergiur pada sesuatu yang fata morgana. Karena dia akan lenyap begitu saja. Jangan kagum pada pelangi. Jangan, khususnya kalau lawan jenis gitu ya, jangan melihat kulit. Don't look the casing gitu. Jadi jangan melihat kemasan. Packagingnya itu ya. Jadi tapi intinya. Iya. Jadi jangan juga melihat kelemah lembutan bahasa. Oh iya. Karena dia bisa jadi simbolik torture. Jadi nasihat kedua tadi, jangan lihat pada kelemah lembutan. Dulu mereka bilang lender country itu kan lender country. Itu mereka nyebutnya sebagai aid kan?
donor kan? Donor, negara donor. Itu kan lemah lembut dan mulia sekali gitu. Contoh sederhananya. Penggunaan diksi yang diksinya gitu. Tapi sebetulnya intinya adalah tetap debt trap itu tadi. Debt trap, odious debt. Dan yang paling yang ketiga, Husnul, dari apa yang disampaikan oleh, karena maaf ya, kajian ini bukan kajian sembarang gitu. Nanti saya kasih lihat pada pemirsa yang kasih bagaimana konstruksi berpikirnya gitu ya. Sesungguhnya membutuhkan keterampilan, keahlian, dan keberpihakan kepada ku anfusakum wa ahlikum nar. Keluarga berbangsa dan negara. Jadi keluarganya bukan keluarga darah, bukan sekedar keluarga iman, tapi keluarga berbangsa. Jagalah dirimu dan keluarga bangsamu dari kehidupan neraka, kehidupan yang zalim maksudnya, kehidupan yang bereksploitasi, kehidupan yang tidak menempatkan kemanusiaan sebagai kemanusiaan, gitu, Husnul. Dan akhirnya kan sebetulnya yang merusak, yang tadi mau bicara climate change, yang merusak manusia kok. Iya. Eksploitasi itu tadi. Saya kalau bicara lagi climate change dalam konstruksi Bill Gates, dalam konstruksi gas emisi rumah kaca atau emisi karbon dalam rangka itu pengurangan penduduk, waduh, ngeri lagi. Dan sudah ada Kyoto protokolnya kan, dalam konteks itu. Tapi nanti aja kita bahas tentang energi. Boleh. Terbarukan, energi seperti itu. Bagaimana pemirsa? Kalau ada topik yang kira-kira ada sih beberapa yang suruh membahas apa kayak gitu, tapi bahasan kita memang selalu bicara tentang political economy. Saya baru ingat namanya Ruslan Abdul Ghani. Menteri Luar Negeri pada saat zamannya Perdana Menterinya Juanda. Jadi kedaulatan wilayah itu era itu yang kemudian dikembangkan oleh siapa yang tadi disebut Menteri Luar Negeri yang di era Orde Baru, Mukhtar Kusumaatmadja. Sebagai pahlawan zona ekonomi eksklusif. Tapi hari ini juga perlu mendapatkan perhatian dalam konteks itu. Saya pikir itu Bang. Terima kasih. Jadi mudah-mudahan nasihatnya Bang Nursi dari IC3 Show sampai juga, insya Allah. Ya, nanti ada yang menyampaikan ya. Jangan tergiur pada tahta. Tahta bukan segala-galanya. Kalau pakai hadis, di akhirat nanti tahta itu yang akan menyulitkan Anda. Tapi ternyata memang benar. Kadang-kadang kan saya agak sedikit protes, tahta, harta, dan wanita. Perempuan. Ternyata Rasulullah dulu ceritanya pernah juga, sudahlah nggak usah menebarkan agama baru itu. Kamu mau perempuan? Jabatan? Dikasih jabatan terbaik di Mekah sana. Mau harta? Kita kumpulkan semuanya. Mau perempuan, siapapun yang tercantik di situ boleh di ini. Tapi ya ditolak Rasulullah tentu saja. Saya biasanya kan, aduh kenapa wanita ditaruh di situ? Tapi ternyata tetap jadi Anda disuap dengan uang, Anda disuap dengan jabatan, dan Anda disuap dengan bahasanya sih nggak cuma perempuan, dia biasanya dengan seks kayak gitu ya di dalam konteks itu. Tapi ini bahasan-bahasan ilmiah ya dalam konteks ini. Artinya memang itu menjadi isu sejarah kehidupan manusia. Bahwa sejarah kehidupan manusia pada hakikatnya adalah pengulangan. Cuma tempat, pelaku, dan kondisi yang berbeda. Tempat, waktu, dan kondisi yang berbeda. Pada hakikatnya dia sama. Betul. Mudah-mudahan kita semuanya ya pemirsa, dalam Islam, dan kita nanti pulang dalam iman husnul khotimah, dan kita husnul khotimah. Amin. Kalau kami salah, kami mohon maaf. Amin. Sebesar-besarnya, dan ikuti terus IC3 Show. Mudah-mudahan kita dikasih umur panjang. Amin. Dikasih umur panjang dalam iman. Dalam iman itu jangan sampai kemudian kita kan husnul khotimah tadi. Umur panjang dalam takwa. Dalam iman, dalam bisa kita menyampaikan, menebarkan ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat. Saya pikir itu. Kalau kami salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.